Kalau off air mungkin tidak ada Mia ini. Wih, bahasanya. Iya. Bahasanya off air. Dia kan on air ya. On air. Kalau saya nggak ada air juga. Tidak ada. Nggak ada air. Dapat di penjara. Itu bekas sekali di telinga ya. Itu sun itu buat luar biasa. Tapi mungkin yang kasih tahu tapi bilang, weh suka-suka gua, karena belum ada efek jerah gitu. Ya kan? Nah, suka-suka gua. Kalau aslinya. Iya. Ayo dia bilang bos. Biasa kalau kita ada video yang berat gini yo. Jadi dia yang tanya bapak. Biasa kita sensitif itu. Biasa langsung tanya. Jadi ajang komunikasi antara kami sesama konten kreator ini. Konten kreator, kita nggak bilang selebgram karena saya merasa saya bukan selebgram. Kreator betul dah. Kami juga Sudah ada juga yang kenal kita kan di Makassar. Tapi kalau konten kreator artinya orang yang mau berkontribusi. Betul. Balik lagi di Open Mind dan masih bersama tamu-tamu istimewa saya. Ada Om Doyo Jarot, ada Pak Pantri dan Om Sukri. Nah, tadi sebelumnya kita bahas soal tips dan trik ya. Bagaimana cara buat konten yang bagus dan bijak. Nah, kita harus mungkin enaknya kita bagi-bagi tips ke teman-teman. Apalagi yang muda-muda nih, yang mau jadi selebgram atau yang sudah terlanjur jadi selebgram tapi agak-agak di luar kontrol. Mungkin dari konten kreator. Konten kreator. Nah, Om Jarot apa kira-kira gimana sebenarnya? Saya dulu. Kalau seumpama teman-teman tuh yang masih muda mau terjun, maksudku berkarya bisa dulu, tapi ada batasan. So attitude, ada pesan moral supaya orang yang menonton itu lebih enak, maksudku lebih gampang ditangkap. Karena persoalan kalau mau memang orang Makassar itu cepat sekali dapat kalau dengan bahasa-bahasa tapi kan alangkah bagusnya kalau kita pakai attitude yang bagus. Jadi orang yang nonton itu, bagus kita ini keren kita. Maksudnya ada pesan moralnya, attitude-nya bagus. Jadi enak untuk semua kalangan, universal lah. Kalau persoalan apa yang tadi? Ketika membuat konten itu kita harus gimana dulu? Apa yang harus dibikin? Kalau dibikin ya ide cerita pasti Odi. Iya. Ya. Nah, saya sering dapat Doyo bikin ide cerita. Iya betul. Karena ide cerita itu kalau di Doyo Jarot itu Doyo biasanya. Habis itu baru biasa sharing. Doyo yang bikin lagi. Iya diskusian masukku. Kan biasa selalu jangan ku bikin gini. Enggak baik nanti bermasalah lagi sama orang. Biasa kasih begitu. Enggak jangan ku ini enggak bisa juga untuk orang. Takutnya ada tersinggung. Nah itu jadi apa ya namanya istilahnya tadi? Jadi patokan ya. Betul. Makanya butuh sharing sebelum kita jadikan video. Begitu. Jadi ada rambu-rambu yang ada rambu-rambunya. Jadi kalau untuk saya itu memang harus berproses memang. Betul. Karena kalau yang sensasi itu kan instan Iya. Cepat naik, cepat hilang. Kami juga dari 2015 berdarah begitu sampai 2000 berapa saya 2021 begini terus. Iya. Tapi dijalani, tapi dirasa gitu anunya bagaimana pelan-pelan saja tuh. Tidak buru-buru begitu. Kan banyak yang sekarang berambisi untuk mau langsung naik. Ya, itu tadi yang kita bahas tentang plagiat apa. Sama kalau kita bikin konten itu yang bilang bos itu kan mengikuti yang pernah viral begitu toh plagiat. Tapi kalau bicara dengan iri kita tidak iri sebenarnya selama ini. Karena kalau yang bahas Malino kemarin itu kan Malino kita ke luar negeri saya ndak sombong ini. Iya. Masuk ke pencapaian itu kan dibiayai lagi bukan mas sendiri di. Iya di luar negeri kita juga tidak biaya. Bukan juga sendiri, biayai juga. Tapi maksudku tidak perlu mila yang kayak begitu. Ini kan kita berbicara, ya bikinlah konten sebaik-baiknya, maksudnya sebaik-baiknya orang bisa pahami dan bisa terima. Ya intinya etika ya. Etika. Karena kalau berproses pasti attitude itu berdiri sendiri. Iya, dia rasa bagaimana namanya yang berproses. Alhamdulillah kita kan memang
bisa rata, maksudku rata, ndak naik ndak turun. Itu rata sampai sekarang dari 2015 sampai 2021 karena proses yang kita alami. Banyak hentakan, banyak anu, dan anu bisa dilewati. Dan ada juga prestasi lah. Iya, prestasi bisa main di Sudah berapa film? film nasional. Sudah berapa film totalnya? Ada 3 mungkin. 4. Iya 3. 3. Di Tiga yang Makassar sudah tayang. web series juga kan, film juga. Iya, film Jadi juga. 5 lah sekitar begitu. Masih ada yang masih nunggu atau? Masih ada 2 film yang belum tayang. Wih, jadi 7 semua. 5 masuk ya. 5 itu. Oh 5 semua? Iya. Cuma baru 1 tayang yang ini. Tarung-sarung. Tarung-sarung. Dari Jalan Kota Rasa Keju dulu. Iya. Sebelum itu itu belum ada tayang. Patri ya? Oh iya. Ada. Belum tayang, Ada semua sama kita ada di Putri. situ. Oh iya. Jadi itu belum tayang. Itu belum. artis-artisnya Makassar itu semua ada dalam film ini. Sebenarnya itu film yang paling ditunggu-tunggu Iya, mungkin betul. masyarakat Jadi itu Makassar. masternya konten kreator yang main di situ. Iya. Semuanya ada di situ dan nilai edukasinya tinggi sekali, Tinggi sekali. dalam film itu. Bagus. Mungkin mudah-mudahan pandemi segera berakhir, Iya. kemudian bisa segera Saya turun di penasaran bioskop. sih tunggu itu film. Iya. Karena kita juga bangga main di situ. Karena itu web series pertama baru istilahnya kalau meledak yang bikin begitu. orang asli sih. Asli sini. Orang Semuanya. Iya, pokoknya dia asli Jalan Kota rasa kayak. Aslinya Jalan Kota. Dulu juga punya Jalan Kota gitu. Sampai dulu Om Sukri dipanggil Jalan Kote, namanya iya, gara-gara itu film. Nah tadi bahas soal proses paling kayaknya Om Sur yang paling banyak prosesnya. Iya. Oh banyak. Mulai dari kepompong, Mulai dari kepompong, kupu-kupu, baru biawak. Nah step by step itu menjadi seorang konten kreator kan tidak mudah. Kita butuh ide harus terlatih membuat melatih pikiran untuk mencari ide, kreatif dan lain-lain. Om Sukri di usia segini luar biasa bisa produktif seperti ini. Usia segini mana mungkin ya, kalau orang biasa lihat nggak mungkin kalau segini bisa menjadi konten kreator. Iya. Apalagi acting ini begini, kalau orang tua lain itu ipatan. Ke ruangan saya sebentar. Iya. Siap. Nah melihat fenomena ini Bang, yang tadi disampaikan Doyo Jarot yang diceritakan bagaimana mereka berproses. Mungkin Om Sukri juga bisa tambahkan pengalaman-pengalaman selama ini sampai terjun ke dunia kreatif. Apa yang sudah Om Sukri alami sampai ada di titik sekarang? Panjang. Kalau saya sih itu sebenarnya saya juga kurang paham itu perjalanan hidup saya ya. Karena dengan tiba-tiba istilahnya kita kembali lagi ke Maha Pencipta. Tidak ada yang tidak kalau Allah mau rubah nasibnya seseorang. Betul. Ya. Di saat saya dulunya itu Penjual jalan kote. penjual jalan kote, akhirnya penjual tarakjong. Naik, ya, bertahap dia naik. Dan saya itu punya dengan tiba-tiba begitu viral itu, nggak nyangka dengan tiba-tiba langsung terasanya itu di saat orang bertanya, Bang bisa foto? Wah ini sesuatu yang tidak biasanya gitu kan. Dulunya saya orang kalau dia lihat saya kabur. Sana-sana Kabur, sana nggak bisa. Begitu dia lama menanti saya bilang, saya isap matamu. Tapi setelah itu saya bilang tidak ada yang tidak kalau Allah mau rubah orang, dirubah. Kekuatan apapun semua yang ada sama saya istilahnya hilang semua. Diangkat ya, dibuang itu yang jelek, yang naik yang bagus. Istilahnya. Contoh macam seperti dulu ya. Kalau hidup orang baku lihat-lihat, saya memang orang tidak suka dilihat dulu. Setelah saya baku lihat ya kita ketemu di luar. Maksudnya tadi kasih jelas apa maksudnya. Oh iya. Nah itu. Ngapa Tapi janjang, setelah lama-lama begitu Allah rubah ini, begitu orang sudah mulai minta foto sudah berubah. Saya tahu diri loh, ini sesuatu yang Tuhan kasih sama saya gitu. Allah kasih sama saya. Kayaknya dengan gaya aku, styleku ini atau ini, gaya hidup yang dulu kayak hidup di rimba, ini berubah masuk di kota gitu loh. Saya harus bisa menyelesaikan. Kak, senyum. Halo Kak, bisa foto? Itu gigi tarik hilang semua sama tantu yang mau hilang semua. Kuku yang panjang semua hilang. Jadi tadinya begini, ini tidak.
kenapa? Nah, mau foto Kak? Itu yang saya rasakan. Oh, ternyata Allah rubah hidupku. Jadi Sedikit demi sedikit. Jadi kembali lagi ya ketika kita memang kuncinya di attitude kita ya. Iya, Bagaimana betul. itu bisa membawa kita lebih bisa eksis dan lebih lama. Ketika attitude tidak ada, sikap hancur ya mohon maaf. Akhirnya saya pelajari hidup itu bahwa oh ternyata ini saya ada berada di sini sekarang. Orang nilai saya dihargain orang karena ini saya punya karya. Akhirnya saya belajar apa yang pantas, apa yang tidak. Nah pertama saya ambil diri saya sebagai orang tua ya. Saya sudah tahu bahwa ini nggak bagus, ini nggak bagus ya. Saya atur pelan-pelan. Kalau ada pun yang saya rasa berat bagi saya, alhamdulillah ketemu dengan Pak Fantri, sering sharing. Telepon, ini saya punya cerita seperti ini. Kira-kira ini masuk nggak? Bisa nggak? Ada ini. Oh, Sukri nggak boleh ini. Kalau bisa ini. Kalau bisa cari edukasi lain lah. Apa kira-kira di sini? Sayang apa kira-kira? Mari kita sama-sama pikirkan. Jadi kuncinya perbanyak filter ya, mulai dari diri sendiri dulu. Betul. Perbanyak filter dari diri sendiri dulu, terus perbanyak sharing. Iya. Dan jadikan teman sharing itu sebagai filter tambahan. Nah justru itu bilang kita tidak ada apa-apanya tanpa teman. Nah, Tidak ada omong kosong. Kedua saya dari nol, saya sendiri omong kosong. Omong kosong saya saja begini. Tanpa bantuan teman-teman, nggak ada. Contoh kalau memang kamu sendiri, kamu pegang kamera sendiri, kamu gaya sendiri, nggak mungkin kan? Edit sendiri. Pasti orang punya sesuatu yang mereka dikasih sama Tuhan masing-masing, punya kelebihan mengambil gambar, punya kelebihan mengedit. Kita cuma berakting toh. Nah itu masing-masing kita dikasih gitu loh. Dan itu tidak perlu kita ikutin orang zaman sekarang, harus kita viral dengan ini. Coba koreksi gitu loh. Tanpa gitu kalau memang kamu mau viral pasti bisa. Pasti bisa. Terus kan orang bilang belajar kok supaya kamu jadi pintar. intinya konsisten ya. Iya. Konsisten dengan karya-karya yang positif. Nah kalau memang kau mau kita bisa bantu, aku bantu kita. Di saat kita ini yang sekarang lagi umpama contoh diketahui orang, bisa nebeng sama kita, Kak, bisa saya numpang ikut collab sama-sama. Ayo, kita bisa, saya siap kok sama teman-teman yang lain. Banyak orang kalau merasa dirinya hebat, Dan banyak yang begitu sekarang kan. Iya, saya ini sekarang lagi naik daun. Pohonnya ditebang jatuh. Jatuhlah. Atau di tekol lagi. Daun, ketemu ulat dimakan daunnya mati loh. Langsung Jadi nggak di-shredding. usah sombong, tidak ada tidak. Kalau mau jadi pasti jadi. Kalau mau bilang tidak jadi tidak jadi. Itu kuncinya saja. Luar biasa kita segitu. Iya, sebenarnya sih itu saya sampaikan sama anak-anak sekarang. Oke, mari kita berkarya. Ayo sesuai di apa? Asa terus, pasti bisa. Adapun itu keluar pasti ada yang jadi. Tidak semuanya gagal, pasti ada yang satu yang bagus. Iya. Ya, dan jangan kita ikut-ikutan orang, muka lu jauh, gua melelang. Maka itu karya aja memang Om. Sebagaimana kalau umpama kita bikin misalnya karyanya tapi tidak ditahu yang mana satu video yang meletus. Nah itu misalnya satu video yang bisa viral. Ya. Makanya bikin misalnya Saya terus. Jangan berhenti ya. Jangan berhenti. Tidak usah ada Atau- beban. Iya, tidak usah beban. Kalau bikin video suruh tukang editnya angkat suaranya supaya meletus di HP tuh. Jadi orang dengar. Atau kalau memang ada dia mau lihat itu, umpama itu orang suka, umpama contoh, dia dikenal karakternya suka tertawa. Nah, ikut tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan, nanti nggak dapat juga anunya. Pelan-pelan. Nanti nakalung. Iya. Jadi kayak contoh Pak Sukri, ketawa, santai. Itu dilihat, kasih lihat juga ekspresi muka Pak. Orang lihat pasti kok, dia buat. Dia buat kita memang buat tapi Iya, harus dari dalam. kayaknya Bahwa seolah orang yang terima itu saya pernah nyata. lihat yang begitu, sering saya lihat yang begitu. Iya. 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 Dan ada. Iya cukai lelaki tampan. Tidak, kalau cukai biarpun begitu memang karena keluar dia ada sesuatu yang biasa orang buat tidak sama, kayak dibuat-buat dipaksa. Kentara itu mukanya orang. Kentara. Saya sering bercermin sedikit. Saya lihat saja biasa diriku saya kan mau tempeleng. Iya, saya sendiri mau tempeleng. Tapi itulah saya bilang, saya kasih konyol dikit tapi bikin orang tertawa, alhamdulillah. Itu cukup, biar misalnya sesat. Nah ini yang tadi yang saya bilang filter dari diri sendiri, nih. Termasuk ini tadi coba tanyakan kembali ke diri. Nah Pak Fantri ini yang sering disebut sebagai filternya teman-teman. Nah melihat ini bagaimana Bang? Saya memposisikan diri saya sebagai kawan sebenarnya.
tanpa melihat batasan usia, kemudian tanpa melihat statusnya ini sudah artis atau selebgram. Atau ini polisi. Kapan saja saya dimintai sharing atau berbagi cerita atau pendapat tentang video atau konten yang dibuat, maka dengan senang hati saya melayani, mungkin lewat telepon atau mungkin ketemu langsung sambil makan santai. Nah itu tadi ide-ide cerita yang dituangkan oleh kreator itu belum tentu semuanya arahnya nanti tidak ke arah negatif, positif maksud saya. Bisa jadi dia melenceng ke arah yang negatif. Seperti tadi dia menyinggung Sarah, dia menyinggung salah satu orang karena kita bermain fisik, body shaming dan lain-lain. Nah ini kan sebenarnya hal-hal yang mungkin bagi sebagian masyarakat ini hal yang biasa. Tetapi kita perlu tahu bahwa kalau ini dibiarkan secara terus-menerus, yang pertama ya pasti ada konsekuensi. Konsekuensi itu ya diatur dalam undang-undang juga, ada ITE dan lain-lain. Nah, kalau kita terjerat dalam ITE, transaksi ITE, undang-undang itu, maka kewajiban kita ini saling mengingatkan sebelum itu terjadi. Ya, ini saya selalu ingatkan kepada kawan-kawan bahwa ingat batasan-batasan kita membuat konten atau video. Boleh lucu, tapi jangan sampai mencederai orang lain. Nah, sehingga nanti tidak ada yang tersakiti. Seperti kata Om Jarod tadi, bahwa kita bikin saja. Persoalan itu mau jadi apa, mau jadi terkenal dan viral, itu nanti belakangan penonton yang menilai. Iya betul. Kita bikin saja. Nah ide-ide cerita tadi itu ada yang secara spontan dituangkan, ada juga yang ditulis seperti Om Doyo. Nah ini kan orangnya tipikalnya pemikir ini, makanya kita lihat rambutnya dari mukanya kurang beraturan. Sama pikir cicilan dah. Nah, dia berpikir ini menyelesaikan cicilan bulanan ini. Makanya dia tetap harus berkreasi. Berkreasi membuat ide cerita. Nah, ide cerita itu kadang-kadang dibagikan kepada kami dan kita yang eksekusi. Kadang-kadang kami juga turut ikut bermain di situ kalau ada waktu. Kadang-kadang kita juga sebagai orang yang memberikan saran terhadap konten tersebut gitu. Jadi harus memang ada peran-peran tertentu yang harus dijalani oleh teman-teman ya. Iya. Kayak Om Doyo sama Om Jarod kan mereka berbagi peran di situ. Bagaimana mereka saling menutupi, saling memberi saran ketika ada ide cerita yang muncul. Oh jangan. Bukan cuma buat ide cerita, Om Doyok ini juga editor ya. Iya, editor. Membuat video mentah menjadi siap untuk ditampilkan. Jadi memang handal ini, artinya satu paket lengkap. Kameramen juga? Kameramen juga. Bisa-bisa aja begitu. Iya. Tapi saking komplitnya skillnya Bang, kalau dia di warkop dia sampai lupa sudah berapa kopi yang dia minum sampai tagihannya membengkak. Nah ini sebenarnya membutuhkan orang-orang yang peka. Kalau sudah seperti itu kan kita langsung refleks. Menambah maksudnya. Maksudnya membayarkan. Iya, datang Om Sukri biasa juga dan menambah beban. Tolong dulu. Dia enak sudah komplit berdua. Sebenarnya kadang-kadang Om Doyo ini lama di warkop, dia tunggu yang mau datang selesaikan. Bukan lagi cari ide cerita, tapi lagi menunggu orang yang cari solusi. Cari solusi. Oh ada kayak ini sebentar datang. Kalau tidak ada dia telepon, kau tidak datang. Ada kan? Ada kan? Yang mau bayar gitu. Kalau mereka ini berdua sudah enak, sudah komplit lah. Ada editor bisa sharing. Kalau saya kan nggak ada sharing. Curhat. Sempat ada yang mau jadi timnya Om Sukri, langsung kontak saja deh. Karena saya mau adakan ini perang kelompok. Ini kembali jiwa. Padahal sudah tua sebenarnya. Harus memang karena saya kan di sini saya selalu melengkapi yang Doyo. Karena kan sebenarnya di Doyo Jarod itu yang jadi pokok ceritanya itu Doyo. Ibarat kemarin Om Sukri yang jadi anunya. Saya cuma pelengkap ya, menutupi apa yang kurang. Begitu sebenarnya. Kalau saya kasihan tidak ada yang menutupi. Itulah saya bilang sama Pak Pantri juga, teman nih Kak. Bisa sama kisahnya. Curhat. Jadi ini pasangannya lagi entah kemana kan gitu. Saya mau keluar negeri lagi. Tapi memang kan ketika duo kayak Om Doyo, Om Jarod, memang kelihatan sih karakternya mereka berdua saling melengkapi.
kita sebut Tumingabu juga ya. Iya, Tumingabu juga komplit itu. Dan mereka dalam ketika membuat konten, termasuk Om Doyong Jarot, tidak memonopoli satu peran, tidak memonopoli satu karakter, dan itu yang sebenarnya yang bagus menurut saya. Jadi mereka tidak ada yang dominan, tidak ada yang seimbang lah. Balance ya. Kalau saya sekarang, kalau saya itu siapapun yang mau ikut, umpamanya mau collab sama saya, silahkan, welcome, sudah menerima. Oh iya. Ya, Sudah siapa tahu tidak nanti terikat, ya? tidak terikat. Jadi kalau ada teman-teman yang mau, umpamanya tadi kayak umpamanya anak-anak baru yang belum paham, ayo sama-sama kita, ya kan? Sampai menerima saya, menerima sekarang. Yang mau umpamanya contoh, mau ikut viral umpamanya, ayo. Yang penting mau menerima dengan apa yang ada di situ ya, pelan-pelan. Nanti kalau udah tahu ya bisa bikin sendiri, ya kan? Jadi saya selalu mengajar teman-teman gitu ya. Mengajar. Kalau ada yang mau mengajak dan mengajar gitu. Iya, mengajar, nanti dibuka pendaftaran, Iya. ongkosnya berapa. Itu melengkapi di warkop nanti. Tapi tidak, tapi sebenarnya kita ini dari awal sebenarnya kita welcome masuk siapapun yang mau collab, kita silakan Suka nggak pernah pasang diri bahwa kita ini terkenal kita ini ada minamata, nggak mau berperan sama orang lain, masuk ke collab sama orang, tidak kita selalu welcome karena memang dari awal itu kan kita orangnya memang begitu, memang masuk ke sosial sama orang, humble, bukan orang yang memang sudah tinggi yang tambah tinggi lagi. Dari bawah juga baru naik ke atas. Jadi kita selalu sadar begini, jangan selalu merasa di sini orang pintar. Iya, orang pintar. Jangan merasa saya sudah top, saya pintar. Tidak perlu main sama lo. Iya. Gue ini orang punya nama. Di mana-mana warung ada namaku. Tagihan. Iya. Nah, sudah berbagi pengalaman hidup. Nah, kiat-kiat ketika ingin menjadi konten kreator, harus ada di cerita dan lain-lain, harus kerja sama tim. Dan lain-lain, harus banyak-banyak filter juga. Nah, bicara soal filter tadi kan impactnya pasti ke publik ya. Dan ketika sudah beredar di publik, karya itu sudah beredar di publik, di masyarakat, nah siap-siap pasti ada tanggapan positif dan negatif. Yang untung baik kalau positif. Kalau tanggapan negatif dan berujung dengan hukum gimana? Nah itu yang mau saya tanyakan ke Bang Fantri. Harusnya konten kreator ini gimana sih ketika supaya, apalagi kan ada undang-undang ITE dan banyak yang tidak sadar tentang itu. Contoh yang kemarin yang viral itu, yang sundala-sundala itu, harusnya kan dia sudah masuk ya, harusnya, karena sudah membuat kegaduhan di luar. Nah mungkin dia tidak tahu apa impact dari perbuatannya itu. Pak Fantri mungkin bisa kasih bayangan apakah ke teman-teman? Ya sebenarnya ada beberapa kemungkinan. Kalau video itu nyerempet hal-hal yang negatif, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, yang bersangkutan atau konten kreator tersebut atau selebgram tersebut itu tidak paham dengan apa yang dia lakukan. Yang kedua, dia paham tapi memang sengaja dia lakukan. Hanya ada dua itu saja. Saya tidak mau membahas tentang isi undang-undang ITE, mungkin kita bisa baca sendiri. Tetapi sangat disayangkan kalau bakat atau kreasi yang ada di dalam diri seorang konten kreator itu harus dibumbui dengan hal-hal yang arahnya ke negatif untuk menjadi viral. Itu sangat-sangat disayangkan. Karena tanpa itu pun saya yakin dan percaya, terutama di Sulawesi Selatan, Makassar ini banyak sekali bakat-bakat yang sangat luar biasa. Nah itu tadi seperti kita lihat yang ada di studio hari ini, ada Doyong Jarot, kemudian ada Om Sukri. Nah ini sebenarnya satu dari sekian ribu konten kreator yang ada di Makassar yang sebenarnya bisa memberikan kontribusi positif bagi perkembangan dunia pembuatan video, terutama memberikan konten-konten yang positif dalam setiap videonya. Itulah sumbangsi kita sebenarnya untuk masyarakat. Kita kan tidak bisa memberikan apa-apa, tapi kita minimal menyumbang hal-hal yang baik. Kalau saya sih begitu. Nah, mulai dari mana ya? Mulai dari diri sendiri. Kita sudah tahu pasti bahwa hal yang saya lakukan ini adalah hal yang negatif, jangan kita teruskan. Kalau diri kita sudah menyatakan itu, bahwa
ini bakal arahnya ke negatif ya, kita stop. Yang kedua, kalau kita tidak memiliki kontrol itu, kita sharing sama teman-teman. Tanyakan, ini video saya kira-kira bahaya enggak nih? Kalau teman 1-2 bilang, oh bahaya nih. Kalau kurang yakin, tanyakan kepada ahlinya. Nah, ahli-ahli ini kan banyak. Ada yang mungkin di kepolisian, ada yang di teman-teman yang memang menekuni spesifikasi bidang-bidang tertentu. Teman-teman jurnalis juga bisa ditanya. Jurnalis bisa. Nah, jangan lupa teman-teman jurnalis ini mempunyai andil yang sangat besar bagi seseorang, terutama kita semua. Ketika mau viral yang baik atau mau viral yang buruk, kan semuanya. Betul. Jadi kita tidak boleh menjudge profesi seseorang, apalagi profesi ini nyata-nyata mempunyai peran penting menaikkan dan melambungkan nama seseorang menjadi artis, menjadi selebgram, menjadi konten kreator. Nah, ini sebenarnya yang harus dipahami oleh kita semua sehingga kita bisa hidup saling menghargai, Saling berdampingan. saling berdampingan. Nah, kita sendiri tidak akan ada apa-apa. Om Sukri kalau di rumahnya saja tidak ada yang liput, tidak ada yang tidak akan ada yang kenal sama dia. Nah, jadi kembali ke tadi ya di pembahasan awal. Jadi intinya itu attitude kita ya. Kembali ke personal kita masing-masing. Bagaimana kita mengemas sesuatu menjadi baik. Nah, soal ide cerita kan banyak sebenarnya yang ide yang bisa dijadikan bahan ya. Betul. Banyak. Pesan-pesan orang tua yang dulu Banyak. bahkan saya pribadi menganggap itu jauh lebih bisa booming kalau dikemas dengan komedi atau Betul. Nah, sekarang entertain. kita teringat pesan orang tua kita dulu. Jangan duduk di atas bantal. Nanti kau bisulan. Kan begitu, sebenarnya ada pesan-pesan yang sebenarnya bisa kita angkat menjadi ide cerita di situ. Iya. Kenapa nanti bantalnya bisa penyok kan ke bawah kan gitu. Tapi kan tidak disampaikan secara langsung kepada kita. Kenapa? Kalau kita berpikir bahwa oh ini sebenarnya bisa diangkat jadi sebuah ide cerita. Kalau kita kreatif, Betul, ya kan Bang, gitu. betul. Jangan banyak makan ikan. Nanti ikannya habis karena memang zaman dulu kan sulit. Sulit. Sulit kita makan ikan zaman dulu. Potong kuku juga ada. Potong kuku malam-malam. Ya, Kan betul. gitu. Malam-malam. Karena kurang lampu dulu. Kurang lampu. Karena memang lampu penerangan tidak ada bisa kena ini. Apalagi kan waktu itu belum ada gunting kuku yang biasa, masih pakai gunting atau pisau deh. Jangan duduk di depan pintu. Iya. Mau orang lewat. Orang lewat. Jangan makan di warung. Arahnya kan ke positif semua. Jangan makan di warung kalau tidak ada Uang. Benjol-benjol ke pulang. Nah, itu kan pesan yang selentingan ternyata punya pesan yang mendalam sebenarnya. Kenapa nggak ada yang kepikiran ke situ ya? Iya. Tapi kalau kita video yang kita angkat itu kejadian-kejadian sosial sebenarnya kemarin-kemarin, maksudnya supaya orang dekat apa yang terjadi sekitar kita. Jadi kita angkat kejadian sosial yuk deh. Biasanya yang relate begitu. jadi orang gampang tangkap kayak begitu. Tapi kalau maksudku ide itu kalau sumpah mau diangkat lagi tentang orang tua apa yang dia bilang dulu bagus tuh Ji. Iya, karena menarik sebenarnya. Menarik. Cuma apalagi pesan-pesan itu tidak pernah keluar lagi di zaman-zaman sekarang. Jarang. Cuma sisa membungkusnya bagaimana kemasnya. Nah, kalau Om Doi yang kemas ya bisa. Nah, sekarang kalau kita tidak melestarikan itu akan tidak pernah diceritakan lagi kemudian hari. Betul. Ya mungkin 2 atau 3 generasi ke depan kita tidak pernah dengar lagi bahwa kamu jangan duduk di atas bantal kan gitu. Mungkin generasi kita masih mendengar itu dari ibu bapak. Tapi 2 atau 3 generasi ke depan belum tentu cerita itu ada. Nah, bagaimana caranya kita berkontribusi? Buatlah cerita di renew, ya kan? Ini tantangan Di-renew. tuh Om Putri, Om Dojar. Kita mau tunggu siapa tahu ada nanti besok-besok kontennya Ya, seperti itu. bisa. Itu bisa bikin karakter baru lagi tuh. Bikin materi baru begitu. Lebih bermanfaat tentu. Ya, sangat bermanfaat. Dan konten-konten seperti itu sampai anak cucu kita pun pasti akan masih bisa nonton dan bisa dapat pesannya di situ. Pasti dapat pesannya. Dibanding bikin apa yang cuman sekedar kejar sensasi. Iya. Viralnya mungkin tapi paling 1-2 jam viral udah gimana? Nanti kayaknya bisa dibikin deh. Sudah ada jalan. Kayaknya berpikir konten ini. Pikir itu biasanya. Iya, bicaranya bagus ini. Ya, bagus. Pikir. Diskusi membangun. Iya. Mungkin terakhir saya mau pesan-pesan kepada teman-teman yang baru dari Om Dojar mungkin pesan-pesannya mungkin ada tips mau berbagi tips atau gimana? Iya, Doyo. Tips. Kalau tips saya, Belum pilih bayar. Bukan tips. Saya kira bayar tip. kalau saya sih tipsku itu berproses misalnya dulu tuh. Kalau mau memang berniat untuk menjadi konten kreator,
tentukan memang mau jadi konten kreator apa dulu tuh betul. kan banyak jenisnya, Banyak segmen, genre juga. nanti bisa dipilih di situ karena biasa itu karakter yang bisa bikin kita juga bertahan lama. Kalau kita punya karakter kayak Om Sukri kan mukanya apa Jenny apa istilahnya itu ikonik ya. Ikonik. Sama itu siapa Brocil begitu dia kan muka-muka ikonik. Mati balik. Mati balik. Om Jarod juga Iya, ikonik. Saya sampai sekarang ya masih menjaga karakter kumis. Tunggu sebenarnya namanya ini bertukar Ki. Terbalik. Iya. Harusnya ini Doyo, ini Jarod. Karena yang ada di Karena biasa kita terbalik. dulu tuh orangnya kurus. Iya. Gitu. Tapi sebenarnya saya bilang sukses mereka Membangun. Menjadi diri mereka sendiri. Iya, maksudnya dia membawa Membangun nama image. itu, membangun image itu, dan membuat orang bertanya-tanya sampai yang mana sebenarnya. Jadi itu yang nempel betul, di kepala betul, orang. betul, iya. Kalau Om Saki dulu dengar nama Doyo, pasti kita sudah berpikir orangnya pasti kurus. Kurus. Iya. Kurus, Iya. betul. Karena image yang dibangun oleh pelawak tersebut. Iya. Tapi tidak selamanya juga bentuk karakter itu menjanjikan untuk bertahan. Mungkin dari ide cerita juga atau karya-karya yang sudah dibikin. Kreativitas lah Iya, ya. begitu. Om Jarod. Seperti tadi Om, maksudku bikin misalnya karyamu terus karena kau tidak tahu di mana nanti yang akan meletus atau yang viral. Makanya berkarya misalnya sesuai dengan attitude yang bagus, yang orang bisa terima semua. Begitu, karena banyak teman-teman yang selalu minta saranku. Dia bilang, Kak bagaimana caranya? Aku bilang, berkarya mau karena kita saya dari awal ini berkarya bisa terus. Nggak dipikir Ji yang mana mau kita yang kasih meletus. Suku yang kita bahas seperti yang sensasi atau prestasi ya, berkarya saja. Nanti akan ada hasilnya. Iya, nanti akan Ada. ada hasilnya. Selama di jalan lurus gitu. Selama bagus di jalan. Kalau tikungan, Itu memang baik itu. Tujuannya. Yang jelas berkarya nanti tulus saja. Ya, Iya. betul, Jalan berkarya dan tulus. Om Sukri. Ya seperti itu juga tadi mungkin hampir sama gitu dengan Jarod Doyo. Mari menjadi diri sendiri gitu lah. Diri Jangan sendiri dibuat-buat, ya. apa yang kira-kira kau yakin dengan membuat satu konten yang kau yakini. Bawa diri menjadi dirimu sendiri. Bikin, kau pasti bisa. Percaya saya. Contoh macam seperti saya dari awal begini, oh ternyata di sini letak anunya saya. Oh coba saya asal deh. Saya pernah bikin lucunya bukan di mimik atau di mana, bahasa tubuh atau apa, baru kita main. Nah itu, saya bilang tidak usah, jadi diri sendiri dulu. Dan asah terus ya. Asa terus, percaya pasti Sampai tajam. pupus. Pasti tajam. Yang penting tidak lapu. Iya, jadi jangan kita mau ikut-ikutan dengan orang, lihat orang begini, berarti kan selalu orang kamu gini, mungkin saja orang bisa cerita, kamu gini ikut-ikut di sini, ya kan, ikut ikutnya ini itu nanti jadi pemeran buat dirinya sendiri. Dia viral karena gitu, gini. Itu pun nanti kalau dia tidak begini tidak bisa bikin lain. Nah, iya kan? Oke, Tapi betul, kalau betul, kau betul. nggak bisa dibaca orang suruh bikin ini, kau bisa, kau bikin ini bisa. Itu luar biasa. Contoh jangan ikut-ikutan gitu. Jangan jadi plagiat lah. Nah, lihat orang begini mau tahu bikin begini. Jadi saya bilang, kalau memang jangan juga sok pintar gitu lah. Kalau Harus kita ada sharing. Iya, harus ada sharing. Kalau tidak akan bisa. Intinya kembali ke pasal 1, attitude. Attitude, betul. Apa Fantri? sama. Jadi simpulan dari hal yang kita bicarakan dari awal sampai akhir adalah yang pertama ya itu tadi, bagaimana kita mau dulu, mau berkreasi, setelah kemauan itu ada baru diwujudkan dengan karya. Nah, hal yang penting juga yang digarisbawahi adalah itu tadi, attitude. Dan dari attitude itu bisa lahir edukasi, pendidikan bagi orang-orang yang menonton. Nah, harapannya video yang kita buat sedikit banyaknya itu bermanfaat bagi masyarakat yang menonton, dari semua umur, dari anak kecil sampai orang yang dewasa. Nah, terutama bagi polisi-polisi yang punya bakat kreasi, terutama di Sulawesi Selatan, kemudian di Indonesia, itu sebenarnya banyak. Dan saya ajak, ayo kita sama-sama membangun, sama-sama menjadi orang-orang yang berkontribusi positif bagi kemajuan dunia pembuatan video, agar bisa dinikmati, kemudian dirasakan hal-hal yang baiknya bagi masyarakat Indonesia. Mantap. Jadi
kita sepakat ya, karya atau konten yang baik itu adalah konten-konten yang selalu menyisipkan pesan moral, pesan sosial di dalamnya. Besar kecil itu tidak jadi soal. Yang penting ada pesan di dalam. Dan tetap konsisten dalam berkarya. Ya. So kepada semua teman-teman saya, terima kasih banyak Om Sukri, Terima Pak kasih. Pantri, Om Jarot, Om Doyo. Mungkin kita bisa undang lagi ya kapan-kapan ya. Oh insya Allah. Bisa. Siapa tahu mau bikin konten di atas, silakan. Iya. Insya Allah. Tempatnya bagus-bagus itu saya lihat itu. Ada yang bisa dibuka jendelanya? Ada. Ya karena ada mau dibantu. Oke, kalau saya tutup, saya mau tos minum. Oh iya, kita tos Oh, iya, dulu. Oke. Wah, ini ada isinya ya. Ada isinya. Oke. Ya, saya jauh ya. Oke. Coba saya sini. Yang penting Bisa dibawa pulang ini. Oke, sekali lagi makasih banyak teman-teman sudah hadir di Open Mind, dan kepada teman-teman di luar, khususnya kepada konten kreator baik itu pemula yang sudah lama atau yang baru mau menjadi konten kreator, petiklah positif dari obrolan kita, petik hal positif yang ada di obrolan kita, dan pesan kita semua tetap berkarya dengan karya-karya yang positif dan jaga attitude agar terhindar dari masalah. Betul. Poinnya di situ, supaya karya kalian juga bisa diterima dengan baik di masyarakat luas. Untuk itu saya tutup Open Mind kali ini dan sampai ketemu di Open Mind berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.